Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tadi habis pelajaran olahraga ya. Jadi pasti capek belajarnya. Ya, walaupun capek, tapi itu kan bagian kecil daripada kehidupan dan usaha kalian untuk mendapatkan ilmu yang berguna. Terlebih lagi kan kalian ini calon generasi penerus bangsa. Otomatis diharapkan kalian itu menempa diri sebaik mungkin agar memajukan bangsa dan negara. Tapi kalian juga sudah istirahat, sholat, dan makan kan tadi siang. Nah, jadi tenaganya ada lagi, kembali lagi untuk bisa kuliah atau untuk bisa belajar di mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mangga di sini ada KM-nya kan, Saudara Rizky Azarianto untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada Saudara Rizky. Duduk siap pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Ini absensinya Bapak kirimkan di chat Zoom ini. Silakan kalian klik pranala yang Bapak bagikan. Di sini nanti ada kalian juga harus mengunggah foto kegiatan belajar kalian. Jadi saat di Zoom ini kalian screenshot, nanti kalian upload di dalam presensi ini. Terus kalian ini pranala ini akan mati 15 menit setelah pelajaran ini ya. Jadi jangan lupa untuk absen. Oke, kalau begitu ya. Oke, kalau begitu Bapak ingin mereview dulu materi pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Sudah. Ya, bagaimana? Dwi? Ya Pak, saya Pak tentang Ya, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila apa ya Pak? Oh ya, tepat sekali ya Dwi. Coba ada yang bisa jelaskan nggak hubungan antara demokrasi, hukum, dan keadilan? Saya saja, Pak. Ya, silakan Saudari Renita. Menurut saya, Pak, demokrasi dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Nah, dari hukum yang dibentuk oleh demokrasi, negara berupaya untuk mencapai keadilan, Pak. Wah, hebat sekali ya Renita, tepat sekali. Jawabannya sudah seperti politisi di Gedung Senayan saja. Bapak apresiasi atas keberaniannya menjawab. Nah, sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan bentuk hukum apa yang dibuat oleh demokrasi? Contoh dari hukum apa yang dibuat dari demokrasi? Saya izin menjawab, Pak. Boleh, silakan Revita. Jadi lembaga legislatif seperti DPR sebagai bentuk representasi rakyat adalah wadah demokrasi yang resmi dan dalam perjalanannya mendapat kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk membuat undang-undang. Undang-undang tersebutlah yang biasa kita anggap sebagai hukum tertulis. Wah, bagus sekali ya Revita. Nampaknya kalian sudah cukup menguasai materi pertemuan kemarin ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar di dalam bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Silahkan dibuka buku paketnya ya. Karena ini pertemuan pertama, mari kita mempelajari sistem hukum Indonesia terlebih dahulu.
Oleh karena itu silakan adik-adik sekalian untuk mempersiapkan alat tulisnya. Bapak ingatkan sekali lagi ya agar dinyalakan kameranya biar Bapak bisa lihat nih wajah-wajah ganteng dan cantik calon penerus bangsa. Nah, ketika Bapak berbicara tolong dimatikan mikrofonnya ya agar tidak ada benturan suara. Dan kecuali kalau misalnya kalian ingin bertanya, boleh langsung dinyalakan dan langsung bertanya kepada Bapak. Bisa kan? Bisa dipahami? Bisa, Baik, Pak. Baik, Nah, Pak. oke, kalau begitu Bapak izin share screen terlebih dahulu ya untuk memudahkan kita penyampaian materinya. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya, bagus. Oke, hari ini kan kita akan masuk sistem hukum Indonesia ya. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nomor 5. Ya, ini ada kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat baik-baik ya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajarannya. Nah, karena pertemuan pertama kita akan mempelajari sistem hukum Indonesia, kita akan mempelajari makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, dan tata hukum di Indonesia. Nah, ini ada gambaran nih. Pertama, Bapak pengen tanya dulu. Coba kalian bayangkan, ada nggak olahraga yang nggak ada peraturannya? Ada nggak olahraga? Pak. Oh, nggak ada ya, nggak ada olahraga yang nggak ada peraturannya ya. Coba nih, kalian bayangkan nih, terutama Rizky Dwi dan Rizky Ajarianto kan pasti senang main bola ya. Coba bayangin sepak bola nggak ada aturannya, gimana? Pasti kipernya bawa bola dari ujung gawang ke gawang lawan yang pakai tangan Pak. Oh. Ayo, ada lagi nggak? Wasitnya nongkrong di pinggir lapangan, Pak. Boleh. Lanjut. Pemainnya pada nggak sportif, Pak. Spoternya kan, Pak. Acaranya ricuh, Pak. Oh, acaranya ricuh ya. Nah, begitulah kehidupan bangsa dan negara tanpa adanya aturan. Maka keadilan tidak akan tercapai. Permainan olahraga saja kalau tidak ada aturannya pasti ricuh. Nah, agar kehidupan kita tertib dan aman, lancar, diperlukan adanya sebuah aturan hukum. Nah, contoh lainnya adalah kita bisa bayangkan ya, contoh lainnya adalah seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak dapat memperkirakan arah mana seorang pengendara akan bermotor di jalan ya. Bisa saja spion kanan, sen kanan malah beloknya ke kiri. Nah, itu biasanya ibu-ibu ya. Nah, pada lampu merah pengendara itu berhenti atau jalan malah diterobos dan segala peraturan lalu lintas itu dibiarkan saja. Nah, makanya negara ini pasti akan semrawut kalau tidak ada yang namanya aturan hukum. Nah, akan tetapi makna hukum ini menurut Van Apeldoorn itu definisi hukumnya belum bisa ditentukan karena sangat sulit untuk membuat ataupun menciptakan makna ataupun definisi tentang hukum itu sendiri. Oleh karena ini Bapak mengambil pengertian hukum menurut para ahli. Di sini ada Immanuel Kant, Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, sama Dr. Andes Utrecht ya. Nah, menurut Immanuel Kant, hukum adalah segala keseluruhan syarat di mana seorang memiliki kehendak yang bebas dari suatu atau dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ada lagi nih menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang terakhir, menurut Utrecht, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat.
dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Karena pelanggaran terhadap pedoman hidup bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah, suatu negara atau lembaga. Ya, jadi pada intinya persamaannya dari ketiga pandangan ahli hukum ini bahwa pengertian-pengertian ini memuat unsur-unsur hukum, yaitu berisi peraturan, disertai sanksi yang tegas, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perbedaannya terletak pada perumusannya. Bagaimana nih masing-masing ahli atau setiap orang menggambarkan hukum itu sendiri. Izin Pak, Oh iya, silakan Renita. Pak izin bertanya, dari penjabaran yang Bapak sampaikan, timbul pertanyaan Pak, kenapa sih hukum itu menghukum? Pertanyaan bagus Renita. Kenapa ya hukum itu menghukum? Nah, sebelum Bapak jawab, kira-kira murid-murid tahu nggak apa saja unsur-unsur hukum yang tadi gambarannya sudah diberikan oleh Bapak? Saya Pak izin menjawab. Boleh, Azarianto, silakan. Ya, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya adalah satu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dan yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Mantap, Azarianto. Jawabannya sudah benar, tapi belum lengkap. Di sini ada nggak yang bisa menambahkan jawaban dari Azarianto? Saya dong, Pak. Oh, boleh, Rizky Dwi, silakan. Nah, saya akan menambahkan di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Nah, diantaranya adalah yang ketiga itu peraturan bersifat memaksa, dan yang keempat itu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ya, Pak. bagus sekali. Azarianto dan Dwi sudah saling bekerja sama untuk saling melengkapi. Nah, inilah kerjasama yang baik, bukan dalam kerjasama yang buruk ya, saling melengkapi. Kalau begitu Bapak lanjutkan ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian nih, ada bahwa unsur-unsur hukum itu ada peraturan mengenai tingkah laku, peraturan yang dibuatkan oleh badan resmi, peraturan yang bersifat memaksa, dan sanksi yang itu tegas. Nah, hukum ini berlaku di masyarakat untuk ditaati oleh masyarakat karena hukum itu bersifat memaksa dan mengatur. Nah, di sini ketemu ya kata kuncinya itu ada perintah, ada larangan, dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Nah, hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, diberikan sanksi yang tegas. Nah, di sini kita teman adik-adik semua bisa dibaca dan ambil kata kuncinya. Ada perintah, ada larangan, dan harus ditaati. Nah, untuk memahami makna dan karakteristik hukum, kita akan masuk ke dalam penggolongan hukum. Nah, di sini ada banyak sekali tentang penggolongan hukum. Ada yang berdasarkan dengan sumbernya, ada yang berdasarkan tempat berlakunya, ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan waktu, isi, wujud, sifat, dan cara mempertahankannya. Nah, dan untuk contoh-contoh penggolongan hukum ini, Bapak ingin kalian mencari tahu sendiri ya, dan menuliskan di buku tugas kalian tentang penggolongan hukum ini. Nanti kalian boleh mengunggahnya di Google Classroom ya, yang sudah dibentuk minggu-minggu kemarin. Mengerti? Mengerti, Baik, Pak. Pak. Oke, bagus ya. Paham. Jadi untuk penggolongan hukum ini silakan nanti kalian cari sendiri untuk PR, untuk tugas. Kalian mencari tentang macam-macam penggolongan hukum. Oke, kita masuk ke dalam tujuan hukum. Nah, di sini ada video. Tapi sebelum saya memulai videonya, di sini kalian silakan menyimak video tersebut. Lalu kalian memilih nilai-nilai mana yang sesuai dengan keadilan dan hukum di Indonesia. Lalu kalian juga harus memberikan contoh dalam keadaan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Dan yang terakhir, kalian harus menentukan perbuatan yang dapat dilakukan dan mengamati dan menganalisis video yang Bapak sampaikan.
Untuk teknisnya, silakan kalian berpasangan, 2 orang ya, untuk mencari informasi dan jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Setelah kalian melihat video, kalian boleh membagikan informasi tersebut di hadapan teman-teman lainnya. Jadi intinya kalian akan menganalisis video ini, lalu kalian tadi analisis bagaimana contoh-contoh perilaku yang baik, yang buruk, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Lalu kalau misalnya video ini dimulai, kalian sudah boleh langsung berdiskusi dengan pasangan kalian. Dapat dimengerti? Paham, Pak. Siap. Oke. Dilihat dulu ya videonya. Gimana, ada suaranya nggak? Ada gambarnya bergerak? Ada, Pak. Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana itu terlalu jauh, bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman Kak? Oke ya, tancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebelin, terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tepat waktu. Gimana sih Mas, telat banget. Nggak lihat orang-orang udah pingsan. Makanannya nggak datang-datang. Maaf ya Mbak, besok nggak telat lagi deh. Kak, gantian ya aku yang nyetir. Oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang nggak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja jalan di Jakarta udah nggak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, habis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Ya. Kesimpulannya, selama gue nggak merugikan orang lain dan nggak ketahuan, sah-sah aja melanggar peraturan. Toh nggak ada yang dirugikan. Lagi pula, gue nggak sendirian. Nah, ini. Nah, boleh silakan. Waktunya habis ya. Tadi videonya sengaja Bapak potong supaya waktu kita cukup ya, karena pertemuan kali ini hanya 45 menit. Nah, tadi dari silakan pasangan pertama, boleh siapa aja pasangan pertama untuk menjelaskan apa saja tadi pelanggaran ataupun hasil analisis dari videonya. Saya dan Renita ingin mencoba, Pak. Oh ya, silakan Revita. Jadi menurut saya ada nilai-nilai yang tidak baik yang tadi diperlihatkan dalam video. Utamanya adalah melanggar aturan berlalu lintas dengan alasan tidak adanya pengawas atau penegak hukum. Misalnya adalah melanggar marka jalan, menerobos lampu merah, dan berkendara di luar jalur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Pak, benar apa yang dikatakan oleh Revita, pelanggaran tersebut dapat merusak ketertiban dan tatanan masyarakat. Nah, akibatnya kan tadi dapat kita lihat ya, timbulnya kemacetan dan bahkan membahayakan pengendara lain. Menurut kami juga Pak, pelanggaran itu umum terjadi. Adapun pelanggaran hukum yang kami sering temui adalah berkendara di bawah umur atau tidak membawa surat-surat Pak. Misalnya teman saya Pak, hehe. Waduh. Siapa itu Renita? Azharianto Pak, dia bawa motor ke sekolah tapi nggak punya SIM. Aduh, benar itu Ajarianto? Benar, Pak. Aduh. Habisnya kalau pakai angkutan umum lama, udah gitu rumah saya jauh lagi.
Oke, mungkin alasan Azarianto itu logis ya, teman adik-adik semua, tapi tidak dapat dibenarkan. Alasan Azarianto itu memang jelas, tapi hukum itu tegas dan tidak dapat dikecualikan ya untuk siapapun. Hukum yang telah dibuat harus tajam ke atas maupun ke bawah. Karena kalau tidak begitu, hukum akan jauh dari kata keadilan. Nah, misalnya Arianto nggak bawa SIM, kan? Berarti Azarianto ini belum cukup umur. Solusinya, Azarianto beralih ke transportasi lain yang umum. Toh itu akan nanti mengurangi kemacetan. Dan kalau jaraknya yang jauh, Azarianto itu harus berangkat lebih pagi ke sekolah karena Azarianto sudah memilih sekolah ini sebagai sekolah Azarianto. Maka harus siap dengan segala resiko yang ada ya. Baik, Pak, diusahakan. Nah, oke, sekarang baik. Silakan kelompoknya Dwi untuk memaparkan hasil diskusinya tadi melihat video yang sudah Bapak tayangkan. Baik Pak, menurut kelompok kami pelanggaran hukum yang tadi dilihat di video yang ditampilkan sikap yang tidak disiplin ya Pak. Nah, jadi berasal dari dirinya sendiri. Apabila kita bersikap disiplin dan taat akan hukum, pasti ketertiban akan tercapai, maka akan sedikit perubahan jiwa akibat kecelakaan. Nah, seperti itu Pak, menurut kelompok kami. Setuju, Pak. Untuk itu saya akan berusaha dari sekarang menaati hukum dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor sebelum mendapat surat izin yang resmi. Wah, Bapak apresiasi, bagus sekali. Tepuk tangan buat Azarianto untuk niatnya yang baik. Nah, terima kasih ya kepada kalian semua udah menjawab jawaban yang cemerlang gitu dari hasil analisis video yang Bapak tayangkan. Jadi sekarang kalian paham kan apa itu makna dan karakteristik hukum serta tujuan hukum? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau begitu kita dapat ambil kesimpulan ya bahwa tujuan hukum itu ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Baik, untuk itu kita akhiri pertemuan ini. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, kalian juga harus mengerjakan evaluasi dari pertemuan ini dengan cara mengklik pranala yang Bapak bagikan. Sebentar ya, Bapak bagikan dulu pranalanya. Gimana? Pranalanya ada? Ada, Pak. Nah, ini kalau misalnya dilihat ini ya. Bitly evaluasi bab 3 PKN 11. Silahkan nanti dikerjakan baik-baik. Nah, baik, sekarang ini sudah selesai pelajaran mengenai sistem hukum Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait materi ini? Tidak, Pak. Oke, kalau begitu Bapak sedikit ada kata-kata yang ingin kalian terapkan. Ini adalah adagium hukum yang ingin kalian pakai dan amalkan. Fiat justitia ruat caelum. Hendaklah keadilan ditegakkan walau langit akan runtuh. Jadi walaupun kalian dalam keadaan terdesak, keadilan harus tetap ditegakkan. Kalian tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Kalian harus tetap menjalankan hukum dan bersikap disiplin. Paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau gitu tugasnya jangan lupa dikerjakan tadi yang link Bapak kirimkan dan juga jangan lupa presensi nanti akan berakhir 15 menit setelah pelajaran ini selesai.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya sekali lagi. Bapak keluar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.